wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat siang teman-teman wartawan. Saya hormati Bang Rocky, Pak Slamet. Jauh-jauh Bang Rocky datang. Kita mau dengarkan pendapat beliau hari ini, Pak Slamet juga. Baik, silakan teman-teman di depan ini juga masih bisa diisi. Hari ini sesuai judul itu adalah salah satu temuan dari survei yang menurut kami itu menarik untuk didiskusikan. Jadi kami dari Brand Politika ini adalah sebuah perusahaan atau lebih dikenal sebagai lembaga survei yang kami sedang dan akan melakukan survei di beberapa daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang kepala daerahnya itu dipilih lewat Pilkada 2020 kemarin. Antara lain mau mengukur kinerja, mengevaluasi program kerja. Seperti Balikpapan ada program 9 prioritas ya, itu kita ukur juga efektivitasnya sebesar apa. Dan hasil survei itu menjadi masukan bagi pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Nah, hari ini kami mau menyajikan hasil atau temuan survei yang kami lakukan pada tanggal 17 hingga 24 Juli lalu. Jadi itu survei tanggal 17 hingga 24 itu wawancara, ya. Wawancaranya dilakukan tanggal 17 sampai 24. Brand Politika berkantor pusat di Jakarta, anggota dari Persepi. Persepi ini adalah organisasi lembaga survei. Hari ini kami menggarisbawahi dari temuan survei itu soal bahwa responden masih menyoal sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun kemudian hasil survei ini kami perdalam lagi, survei kuantitatif, kemudian kita perdalam lagi dengan kualitatif dengan menggelar FGD, Focus Group Discussion, beberapa hari lalu sama di ruangan ini juga, beberapa narasumber ahli yang kami hadirkan antara lain Pak Slamet juga bicara tentang dunia kerja, pengusaha, kemudian ada Pak Randy Ismail mewakili kalangan pendidikan, kemudian ada Bu Tantin, kemudian ada beberapa narasumber lainnya dari media juga ada. Nah, ada beberapa temuan survei lain yang akan kami sajikan hari ini. Ya, kami mulai dari metodologi survei, wilayah survei kita lakukan di Balikpapan, ada 6 kecamatan di kota Balikpapan. Waktu pengumpulan data itu tanggal 17 sampai 24 Juni. Kemudian metode penarikan sampel itu metodologinya adalah multi-stage random sampling. Jumlah sampelnya 500 dengan margin error 4,38. Ya, kalau margin error itu artinya angka yang akan kita sajikan itu bisa di atas sampai 4,38, ke bawahnya juga 4,38. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka. Responden menggunakan kuesioner, ada 100 lebih pertanyaan yang kami sajikan karena memang banyak sekali yang kami uji, ya, karena memang ini adalah kesempatan baik, jadi banyak hal yang kita uji. Kemudian tujuan survei mengetahui perilaku masyarakat di Balikpapan terhadap kondisi umum masyarakat, baik itu isu politik ya yang berkembang saat ini, politik, sosial, budaya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Balikpapan, menganalisa proyeksi popularitas, likability dan elektabilitas calon wali kota Balikpapan 2024. Beberapa nama kita masukkan, ada untuk pertanyaan terbuka
itu ada puluhan nama yang masuk. Nanti akan kita sampaikan hasilnya. Kemudian menganalisa temuan-temuan lainnya. Memang tidak semua kita sajikan datanya karena ada yang bukan konsumsi publik. Ya, jadi ada beberapa temuan yang tidak kita sampaikan. Nah, sebaran sampel untuk kota, karena memang Balikpapan adalah kota, itu 100%, tidak ada desanya. Dari 6 kecamatan sebarannya itu, kalau menurut populasi data BPS 2021, kenapa 2021? Karena 2022 belum keluar datanya, itu bisa dilihat Balikpapan Selatan 21%, kemudian untuk sampelnya kita mengambil 20,8%, dan seterusnya teman-teman bisa lihat, jadi proporsional kita ambil dari data BPS untuk sebarannya. Jadi kira-kira gambaran gampangnya itu sebarannya itu dari 500 itu dibagi 20,8% di Balikpapan Selatan. Kira-kira begitulah gambarannya. 500 orang atau responden itu dibagi di Balikpapan Kota 12%. Itu gambaran simpelnya. Nah, ini highlight itu beberapa hal yang menjadi catatan ya sebelum kami masuk ke grafik-grafik. Beberapa masalah penting di Kota Balikpapan. Teman-teman nanti ini saya sajikan ya. Maksudnya saya berikan nanti ke teman-teman data ini, jadi bisa gampang nanti dilihat datanya. PDF nanti saya serahkan. Untuk kondisi Balikpapan saat ini, hasil dari temuan survei ini, yang pertama adalah permasalahan yang mendesak itu menurut responden itu adalah permasalahan ekonomi, itu kestabilan harga sembako, ya, yang masih sulit bagi responden. Kemudian lapangan pekerjaan, perekonomian masyarakat dan bantuan modal usaha. Kemudian persoalan mendesak lainnya yang menurut responden perlu diatasi oleh pemerintah kota adalah banjir, kemacetan dan drainase, dan pembangunan itu terdiri dari infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan air bersih. Kemudian yang kedua, jika kita melihat persoalan per kecamatan, itu di Balikpapan Selatan permasalahan yang muncul adalah permasalahan banjir, kestabilan harga sembako dan pendidikan. Jadi memang persoalan seputar persoalan ekonomi itu menjadi persoalan yang menonjol temuan dari survei ini. Kemudian untuk Balikpapan Kota itu masih persoalan lapangan pekerjaan, kestabilan harga sembako dan permasalahan banjir. Di timur sarana pendidikan, infrastruktur, jalan dan harga sembako, utara dan seterusnya itu bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut. Kemudian evaluasi kinerja pemerintah. Nah, ketika kita tanya dari 9 program kerja prioritasnya pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota Rahmat Masud, mereka masih tergolong rendah pemahamannya, masih 39,8%. Jadi pertanyaannya, apakah Anda tahu tentang 9 program pokok atau 9 program utama pemerintah kota? 39,8% yang menyatakan tahu itu adalah BPJS gratis untuk kelas 3, baju seragam gratis dan uang SPP gratis. Sekarang memang 3 program ini yang baru berjalan ya dari 9 program itu. Kemudian harapan masyarakat terhadap 9 program prioritas adalah yang benar-benar prioritas mereka inginkan adalah penanganan banjir, menghidupkan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal usaha UMKM dan perhatian pendidikan, dalam hal ini kualitas guru dan proses belajar mengajar. Nah, ini masuk ke popularitas dan elektabilitas. Untuk kami sajikan di slide ini itu hanya yang 50% saja. Nanti di grafik itu lebih detail. Yang di atas 50% tingkat dikenal ya, dikenal. Popularitas itu Rahmat Masud
angkanya 97%, Heru Bambang 69,6%, Andi Burhanuddin Solong 67%, Ahmad Basir 51,6%, dan Irjen Pol Safarudin 51,4%. Kemudian untuk pertanyaan seandainya pemilihan wali kota Balikpapan dilaksanakan hari ini, dengan pertanyaan tertutup, ya, pertanyaan tertutup artinya pertanyaan dengan pilihan jawaban. Kalau pertanyaan terbuka itu tidak ada pilihan jawaban, ya, mengukur top of mind. Nah, itu jawabannya untuk pertanyaan tertutup adalah 75% untuk Rahmat Masud. Kemudian diikuti oleh angka yang signifikan jauh sekali, itu Heru Bambang, Budiono, Sukri Wahid, Ahmad Basir, Abdullah, dan Risti Utami. Nah, khususnya Risti Utami ini istrinya almarhum Wawali, ya. Nah, ini menarik, nanti kita sampaikan. Nama beliau ternyata muncul gitu, yang selama ini tidak diperkirakan. Kemudian elektabilitas partai itu bisa kita lihat, untuk Golkar 32,2%, ya, ini elektabilitas ke dipilihan. Kemudian PDIP 19%, Gerindra Hanura, ya, ini rata-rata yang untuk menengah ke bawah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi sosial masyarakat Kota Balikpapan. Nah, untuk pertanyaan, menurut Anda permasalahan apa yang paling penting dan mendesak di Kota Balikpapan secara umum? Nah, yang paling tinggi jawabannya adalah soal kestabilan harga sembako, 23,8%, permasalahan banjir 18,2%, lapangan pekerjaan 12%, perekonomian masyarakat 12%. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat. Nah, dari temuan ini kita melihat persoalan lapangan pekerjaan ini yang kalau banjir oke lah, itu secara teknis sudah bisa ada komitmen kemudian dalam bentuk komitmen pemerintah, maksudnya komitmen pemerintah kota punya komitmen yang kuat untuk mengatasi banjir, tergambar di anggaran, program dilaksanakan sudah gitu. Jadi pembahasannya nggak begitu banyak, tapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa soal lapangan pekerjaan ini menjadi persoalan bagi masyarakat, padahal di Balikpapan itu besar sekali, sangat banyak sekali lapangan pekerjaan gitu. Kenapa kok dikeluhkan gitu? Ada apa? Ya, kemudian ini saya tidak sajikan satu persatu, ya, menurut, nanti teman-teman bisa ngelihat di datanya, menurut kecamatan persoalan apa yang mendesak untuk diselesaikan menurut responden, ya. Balikpapan Kota, kira-kira persoalan masih nggak jauh-jauh, ya, seputar lapangan pekerjaan, sembako, banjir. Balikpapan Timur, Utara, Tengah, Barat, ya. Nanti bisa teman-teman lihat. Nah, masuk ke evaluasi kinerja pemerintah Kota Balikpapan. Nah, untuk pertanyaan apakah Anda puas, tidak puas, atau sangat puas dengan kerja Rahmat Masud dalam menangani persoalan berikut gitu, ya. Nah, pertanyaannya ini mereka jawab, responden jawab, untuk perekonomian masyarakat itu puas di 47,2%, tidak puas dan sangat tidak puas itu gabungan, ya. Jadi tidak puas dengan sangat tidak puas itu 51%. Lagi-lagi lapangan pekerjaan itu tinggi, mereka menyatakan tidak puas 55,0%. Kemudian kestabilan harga sembako yang tinggi 79,4%. Memang harga sembako di Balikpapan ini tinggi karena memang beberapa faktor, ya. Kemarin FGD terungkap, itu antara lain karena memang ketersediaan bahan baku yang dipasok dari daerah-daerah luar yang tergantung dengan transportasi. Bisa dilihat ini, ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang sama itu penegakan hukum, ya, itu bisa dilihat, ya.
Untuk pembangunan perbaikan jalan mereka tinggi 64,4%, ya. Kemudian transportasi umum tuh cukup tinggi juga 73%. Nah, di bawah juga pelayanan KTP, KK, akte lahir itu responden menyatakan puas sampai 87,4%. Jadi rata-rata kita bisa melihat tingkat kepuasan itu cukup baik ya untuk pemerintahan Rahmat Masud. Oke, langsung masuk ke pengenalan dan kesukaan calon wali kota. Nah, ini di luar dari judul, nanti teman-teman setelah acara ini silahkan kalau ada juga yang mau ditanya-tanya seputar elektabilitas jelang pilkada. Untuk pertanyaan terbuka, ya, nah, ini untuk pengenalan dan kesukaan. Itu adalah yang pertama adalah ada Abdullah Esos, ya. Dia dikenal 46,3%, disukai 74,5%, ya, itu bisa kita lihat, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang paling tinggi adalah Rahmat Masud, ya. Kita lihat dari angka-angka yang ada. Untuk dikenal itu memang wajar karena memang beliau adalah wali kota yang sangat dikenal. Dari yang lainnya itu 97,0%, dan ada mantan Kapolda yang kini anggota DPR RI dari PDIP, Irjen Pol Purnawirawan Safarudin SH, 51,4%, dan disukai sebesar 70,7%. Ada yang lainnya. Oke, kita lanjut ke survei berikutnya. Kita masukkan nama Pak Slamet nanti. Nah, ini untuk pertanyaan terbuka ya. Untuk pertanyaan terbuka itu Rahmat Masud 75,2%. Jadi kalau kita lihat itu angkanya jauh betul dengan yang lainnya gitu ya. Pak Rijal Effendi yang juga mantan wali kota 1,6%, dan seterusnya bisa teman-teman lihat. Ini untuk pertanyaan terbuka ya. Jadi kita tidak memberikan nama. Ketika ditanya siapa yang muncul, ini yang kita catat. Belum ada pilihan, belum memutuskan, rahasia, tidak tahu, tidak jawab. Kalau di total itu ada 15,8%. Nah, kemudian ada simulasi 22 nama. Kita siapkan 22 nama dengan kartu bantu, ada nama-namanya. Kemudian disebutkan Rahmat Masud tetap tinggi 74,4%. Bisa dilihat tuh ada Ahmad Basir 4,4%, Heru Bambang 2,4% untuk 22 nama, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk 15 nama Rahmat Masud mencapai 71,6%, Heru Bambang 4,2%, Ahmad Basir 3,6%, dan seterusnya ya. Simulasi 10 nama, Rahmat Masud 76,8%, Ahmad Basir 3,8%, sama dengan Heru Bambang. Kemudian untuk 5 nama, simulasi 5 nama itu ada Rahmat Masud 77%, Ahmad Basir 5,4%, ya, bisa kita lihat. Angkanya nggak terlalu beda dengan beberapa simulasi tadi. Rahmat Masud masih sangat tinggi ya. Nah, oke, kita kemudian tidak menyajikan
simulasi pasangan calon karena memang masih jauh 2024 masih jauh, kayak jadi kita nggak masukkan, tidak kita sajikan untuk itu. Tapi yang menariknya itu ada apa namanya, munculnya nama Risti Utami ya. Nanti di sini ada nanti. Nah ini keterpilihan calon wali kota berdasarkan pilihan parpol, artinya Rahmat Masud itu dipilih oleh pemilih PAN itu 87,5%, PDIP 7,3%. Jadi bisa dilihat pemilihnya Rahmat Masud itu hampir rata di pemilih semua partai. Nah, untuk keterpilihan calon wali kota, pertanyaan terbuka, Budiono dari PDIP ya, itu 9,8%, ada Heru Bambang masuk di 8%, ini untuk pertanyaan terbuka. Nah, ada yang menyebut Risti Utami 3%, tapi ada juga yang menyebut istri almarhum Tohari Aziz. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu kita akan input datanya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka menyebut Risti Utami itu ada 3%, istri almarhum Tohari Aziz 0,2%, tetap kita masukkan. Nah, ini juga ada Edi Esdar Mawan, itu sama ya dengan Edi Tarmo ya kalau nggak salah. Edi Tarmo kan nama panggilan ya. Iya, Edi. Nah, kemudian untuk simulasi 10 nama, nah ini pertanyaan tertutup 10 nama, itu ada Budiono yang paling tinggi 13,8%, Burhanuddin Solong 11,4%. Nah, di sini Risti Utami 4,4%. Untuk 5 nama ada Budiono 25,8%. Jadi Budiono memang untuk wakil yang paling tinggi. Risti Utami, nah ini yang menurut kita ini 7,2% ini menarik karena beliau selama ini tidak dikenal, hanya ikut mendampingi Pak Wawali, Pak Tohari Aziz, maaf, Pak Tohari Aziz ya, ketika beliau kampanye. Jadi tidak cukup dikenal tapi muncul di 7,2%. Jadi menurut kami Bu Risti ini asetnya PDIP ini ya. Kalau memang beliau masih anggota keluarga PDIP, ini aset masa depannya PDIP ini, Bu Risti. Pilihan partai Golkar tetap yang tertinggi untuk Balikpapan 32,2%, PDIP 19% ya. Ini untuk pertanyaan jika pemilu legislatif dilakukan hari ini, pilihan Anda siapa gitu. Nah ini kemudian demografi responden ini bisa dilihat laki-laki perempuan kita bagi 50-50 menurut usia ya, yang 40 tahun itu 45,8% dan seterusnya. Islam, Kristen itu bisa dilihat ya. Ormas ya. Kenapa bisa kita tahu itu ormas ya, ada pertanyaan organisasi apa berikut ini yang Anda ikuti gitu. Mereka memilih Nahdlatul Ulama itu ada 36,2% dan seterusnya. Ya, ini populasi. Oke. Nah, ini data yang menjadi dasar diskusi kita hari ini. Hari ini sudah hadir di kesempatan hari ini ada Pak Slamet sebagai Ketua Apindo. Beliau yang saya dengar juga kemarin dari diskusi di FGD itu banyak hal yang telah dilakukan Apindo Pak ya untuk mengatasi situasi ini gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada masyarakat Balikpapan gitu? Kenapa kok sepertinya tidak siap? Sengaja judulnya tidaknya itu kita coret. Sebenarnya ya jangan begitu gitu loh. Jangan tidak siap gitu.
Nah, jadi ini coba kita diskusikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nanti Pak Slamet akan bicara tentang lokal kontennya, apa sih yang terjadi dengan masyarakat Balikpapan, kenapa kok seakan-akan tidak siap menghadapi lapangan pekerjaan yang sebenarnya sangat banyak gitu ya. Proyek Pertamina saja itu katanya sampai 19.000 Pak ya, diproyeksikan sampai tahun 2023. Nah, itu bisa jadi nanti masyarakat Balikpapan akan menjadi penonton di daerah sendiri. Kemudian juga kita mengundang Bang Rocky Gerung sebagai analis kebijakan publik. Beliau akan bicara juga tentang ini, tapi kemudian nanti beliau akan bicara dari secara nasional juga, bicara kultur, ya, etos dan sebagainya. Kita langsung saja, tadi data sudah disajikan, nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman mau bertanya soal data, bertanya soal apa yang disajikan Pak Slamet ataupun Bang Rocky Gerung, nanti ada sesinya. Sekarang kita persilahkan Pak Slamet dulu untuk mengomentari dari data yang hasil temuan survei ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bang Rocky Gerung di Balikpapan, Kota Beriman. Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak Eko diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang kondisi Balikpapan daripada hasil survei Brand Politika ini. Saya melihat survei ini menurut pemikiran saya masih belum cocok. Ada yang belum cocok, ada yang belum sepaham. Tetapi karena ini sudah hasil dan sudah dievaluasi, ya mari kita, yang mana yang tidak cocok, yang mana yang belum cocok, mari kita evaluasi kembali. Nah, tentunya hasil survei ini konsumsi bagi khalayak Balikpapan khususnya, ya. Menyangkut tentang ketenaga kerjaan tadi, kesempatan kerja dan pencari kerja, seharusnya di Balikpapan tidak ada pengangguran. Seharusnya, apabila pendidikan atau kurikulum pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jadi link aspect-nya, ya kan? Nah, saat ini memang meskipun ada pendidikan yang sudah cocok dengan lapangan kerja, masalahnya adalah saat ini kenapa masih ada pengangguran di Balikpapan? Kenapa masih banyak pendatang pekerja dari luar Balikpapan? Karena masalah sertifikat pendamping, yaitu sertifikat kompetensi. Itu masalah pokoknya. Sebetulnya para pengusaha, saya melihatnya meskipun dari investor dari luar maupun investor dari Kalimantan Timur sendiri, mereka masih ingin mengutamakan pekerja-pekerja lokal, ya. Karena apa? Pertama, kalau pekerja lokal tidak perlu lagi memikirkan akomodasi, transportasi dan lain-lain. Ini sebetulnya juga ada faktor ekonomisnya, ya. Permasalahan tadi tidak lingesmet. Pertama, yang kedua adalah tadi sertifikat kompeten. Kenapa sertifikat kompeten sulit didapatkan? Karena lembaga sertifikasi kompetensi di Kalimantan Timur tidak ada, tidak tersedia. Adanya cuma di Jawa, di Jakarta, dan itu pun apabila ingin mendapatkan sertifikat kompetensi itu juga dengan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi. Disitulah permasalahan, sebetulnya permasalahan pokok daripada kenapa di Balikpapan segitu banyak peluang kesempatan kerja,
tetapi anak Balikpapan masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja. Ini pokok permasalahan yang tadi itu Pak Eko. Nah tentunya Apindo juga mengambil langkah ini, mengambil jalan keluar ini. Beberapa tahun yang lalu Apindo menginisiasi mendirikan lembaga sertifikasi profesi 2 bidang. Satu bidang konstruksi, yang kedua LSP bidang K3 migas. Semua persyaratan dan segala macam sudah kita penuhi. Tinggal ada permasalahan regulasi di pusat. Bahwa yang tadi sertifikasi LSP konstruksi tadi, yang ketika Apindo menginisiasi mendirikan itu belum ada surat edaran Menteri PUPR. Setelah kami berjalan berkomunikasi dengan BNSP dan sudah diapresiasi dengan BNSP, skema sudah diverifikasi oleh BNSP, sudah oke, ternyata keluar surat edaran Menteri PUPR bahwa LSP konstruksi wajib terakreditasi di Kementerian PUPR dan itu harus asosiasi konstruksi, sedangkan Apindo posisinya adalah asosiasi umum. Ini permasalahan. Tetapi kami masih ingin ini LSP ini terwujud. Ketika kami ketemu dengan tim transisi, Profesor Mas Daya, kami sampaikan bahwa kami ada program LSP itu. Beliau akan mencoba menjembatani hal ini untuk dikomunikasikan dengan tim otorita dan Menteri PUPR bahwa LSP yang diinisiasi oleh Apindo, ya, namanya juga sudah LSP Konstruksi Progres Nusantara, Pak Eko. Sebelum Pak Jokowi menentukan ibu kota nama Nusantara, kami sudah LSP-nya sudah Nusantara. Nah ini, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan tim transisi ini bisa menjembatani ini untuk kepentingan Kalimantan Timur. Ya, kita tidak berbicara masalah lapangan kerja apa di Kalimantan Timur, sangat banyak. Di Balikpapan, suatu contoh tadi RDMP akan memerlukan 2003 nih 19.000 tenaga kerja. Di IKN 2022-2003 200.000 tenaga kerja. Metanol di Kutim ini saat ini memerlukan 2.000 tenaga kerja bersertifikat. Yang kami resahkan kembali Pak Eko bahwa apabila IKN nanti betul-betul sudah pindah di Kalimantan Timur dan Balikpapan Samarinda sebagai kota penyangga, ya, kita pasti harus menyiapkan bagaimana misalnya nih sopir airport yang mengerti bahasa Inggris, mengerti etika bagaimana melayani orang dari dunia internasional. Juga misalnya hal kecil, security, paling tidak mereka harus bisa berbahasa Inggris. Paling tidak. Sebagai gambaran itu saja, sebetulnya tugas kita juga berat untuk menyandang ibu kota ini. Nah, ini tentunya harus dipersiapkan sejak dini. Dan saya dengar bahwa nanti kedutaan-kedutaan besar ini kelihatannya sudah survei di Balikpapan, mereka juga mungkin akan berkantor di Balikpapan. Di samping itu juga pembenahan tentunya kota penyangga tadi, Samarinda dan Balikpapan tadi, terutama lalu lintasnya, budaya daripada masyarakatnya juga harus berbudaya sebagai orang ibu kota. Saya kira itu Pak Eko, apa yang saya sampaikan sebagai bahan nanti Bung Rocky untuk bagaimana menganalisa daripada yang ada ini. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Slamet. Apakah dengan
mendapatkan sertifikasi tadi, Pak Slamet yakin nggak masyarakat di Balikpapan itu mampu gitu secara kualitas? Bagaimana dengan etos kerja, kultur yang ada? Kira-kira gimana, Pak? Ya, sebetulnya Pak Eko, apabila anak-anak itu diberi kesempatan, ya, apabila diberi kesempatan, tentunya untuk mendapatkan sertifikat itu sebelumnya perlu ada pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan itu bukan termasuk keahlian saja, tapi mentalnya juga harus dilatih. Karena maaf, kenapa di Kalimantan Timur ini, terutama yang seperti wartawan ini, yang sudah lulus S1 ini, mereka tidak mau kerja yang sifatnya agak agak berat sedikit lah ya. Beda dengan anak-anak kita dari luar, meskipun dia S1, karena dia berjuang hidup di sini, Pak Eko. Jadi sopir pun oke. Tapi anak-anak kita di sini itu masih perlu perlu penyampaian yang agar daya juangnya bisa terima. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Kita langsung ke Bang Rocky. Oke, Silakan, Bang. terima kasih. Brand Politika. Ini namanya udah membahana. Berani mengandalkan politik. Brand Politika. Ya, terima kasih. Saya kagum karena ada satu lembaga riset yang mau masuk pada detail daerah. Dan lebih khusus lagi, temuan-temuan ini adalah permulaan untuk kita menentukan sikap terhadap IKN. Pesimis atau optimis. Kan selama ini kita mengerti bahwa kemarin misalnya pidato kenegaraan, nota keuangan APBN itu 20% masih akan dibiayai oleh APBN di kota itu tuh. Itu artinya ada rezeki sebetulnya. Tapi sekaligus orang mengukur kalau seluruh rezeki itu diinvestasikan di dalam bentuk infrastruktur ibu kota, itu artinya ada trade off dengan soal lain, misalnya soal pendidikan tuh. Kan itu mesti dibayangkan bahwa kesulitan ekonomi sampai ke 2024 akan menyebabkan refocusing, realignment anggaran, dan itu bisa bikin pusing kembali Ibu Sri Mulyani. Tapi sekali lagi saya nangkap satu problem yang dicemaskan justru oleh kalangan pengusaha itu. Kalau saya udah cemas dari dulu karena soal lingkungan kan, wah itu artinya kita investasi pada beton, dan kita selalu tahu bahwa investasi pada infrastruktur itu lama kembalinya, dan proses untuk mengevaluasinya juga lama. Bisa dibatakan oleh presiden yang akan datang, mungkin baru 20%, dianggap ini bebannya APBN, maka presiden bilang enggak, stop aja tuh. Lalu mangkrak, lalu kita kecewa tuh. Nah, sebelum kita masuk pada kekecewaan, saya coba pahami, bukan kekecewaan, tapi keresahan dari kalangan dunia usaha itu, yang memang mengharapkan bahwa sebuah proyek itu harus trickle down sampai ke desa dan akibat-akibat ekonominya. Kalau trickle down itu hanya dinikmati oleh tenaga kerja yang terdidik dan terandal dan tersertifikasi dari Jawa, itu artinya nggak ada gunanya tuh. Ngapain kita optimis pada ibu kota negara kalau pada akhirnya tenaga kerja yang tidak terdidik dan kurang atau tidak tersertifikasi di Kalimantan hanya jadi ya penonton terhadap hiruk pikuk ibu kota tuh. Itu poin pertama. Tapi saya balik dulu tadi pada keadaan kecemasan dunia terutama tentang tenaga kerja. Dan kita mau compare misalnya. Saya masih ikuti terus statistik ILO, lembaga PBB soal tenaga kerja tuh. Ini kebetulan 2 minggu lalu ILO mengeluarkan survei juga tuh. Dan yang ditemukan di situ kira-kira paralel dengan apa yang terjadi di Kalimantan Timur atau Balikpapan khususnya tuh. Anda bisa cek di websitenya ILO. ILO menemukan bahwa pandemi COVID itu membebani justru tenaga kerja usia muda antara 15 sampai 24 tahun. Dan itu mungkin juga yang ada di Kalimantan itu.
Karena bagi ILO masa depan itu kalau bebannya ada pada generasi muda itu artinya nggak ada harapan. Jadi ILO sendiri pesimis, beban ekonomi jatuh pada mereka yang sedang cari kerja. Nah, coba kita bayangkan misalnya beberapa data yang ada di situ. Menurut ILO kira-kira 73 juta pemuda yang disebut tadi 15-24 tahun itu di seluruh dunia itu tidak punya pekerjaan setelah COVID selesai. Jadi bayangkan siapa yang mau urus 73 juta ini. Sekarang kalau kita lihat, kita bisa breakdown data itu. Indonesia berapa persen dari generasi 15-24 pencari kerja yang tidak mungkin mendapatkan kerja? Pasti tinggi sekali. Karena data ILO termasuk data dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri 8%. Argentina 20%. Afrika itu 43%. Separuh dari tenaga kerja muda itu nggak mungkin dapat kerja. Lebih dari itu, ILO buat analisis dan menemukan bahwa yang paling terbebani justru kaum perempuan. Karena selama COVID ini ekonomi tidak tumbuh, kaum perempuan harus merawat frustrasi dari laki-laki yang nggak punya kerjaan. Dia mesti rawat keluarganya tuh. Padahal sebetulnya kaum perempuan bisa aja kerja di pertanian. Tapi karena krisis ekonomi, dia harus rawat keluarganya tuh. Krisis ekonomi dunia menyebabkan anak-anak mahasiswa itu berhenti sekolah. Dan itu artinya begitu ekonomi mulai pulih, kapasitas untuk memajukan perekonomian lumpuh untuk sementara dan mungkin 3-4 tahun. Karena nggak ada tenaga yang terdidik. Kan nggak mungkin industri kita ini seperti Pak Slamet mulai dari nol lagi kan. Kan dia berhenti di 20% ketika COVID, maka dari 20% dia naik atas. Sementara tenaga terdidik untuk melayani 20% sekali sudah tersedia. Itu lag-nya di situ tuh. Secara statistik itu berbahaya. Nah, saya balik lagi pada temuan ILO tadi itu. Kalau kita baca secara hati-hati, ILO memprediksi bahwa akan ada frustrasi tenaga kerja baru. Yang baru mau masuk dunia kerja, tiba-tiba diminta untuk punya keahlian. Padahal selama COVID nggak ada keahlian. Orang tidur-tiduran di rumah itu nggak, tangannya bahkan ototnya udah lemes. Untuk mulai masuk kerja lagi, mentalnya udah breakdown. Jadi kita bicara sekarang tingkat dunia ada yang disebut krisis politics of hope. Harapan itu lumpuh itu. Itu intinya. Dan itu masuk juga ke kita. Tapi betul tadi kritik Apindo bahwa harusnya ada fokus pada persiapan untuk take off atau retake off, take off kedua itu setelah COVID selesai. Nah, persaingan akan terjadi di garis yang sama. Malaysia mulai dulu 20%, Filipina juga begitu. Di Asia kira-kira akan mulai take off di 20%, karena nggak bangkrut semua kan korporasi. Waktu take off 20%, pasti Malaysia dalam 2 menit take off-nya udah ke 38.000 kaki. Indonesia take off-nya masih mundur sedikit karena tadi itu. Kemampuan kita untuk memberi harapan pada publik itu hilang. Jadi ini terkait dengan legitimasi pemerintah. Kalau ada harapan, kita take off sama-sama, kita bilang kita ada harapan. Karena akan ada transisi menuju ekonomi yang baru. Itu semua udah siap. Taiwan udah lebih dulu, Vietnam udah lebih dulu siap. Kita bayangkan siap apa? Masih bertengkar soal polisi itu. Coba bayangkan misalnya kita mau take off melalui sistem yang teratur. Pemilu 2024. Bayangkan dari sekarang sampai 2024 polisi itu lumpuh. Kalau ada riot, industri dikepung oleh para pencari kerja, siapa yang mau kendalikan? Jadi yang saya mau bayangkan adalah itu. Karena Indonesia ada dalam kesulitan untuk memastikan akan ada transisi demokrasi lalu sistem pemilu yang bersih. Itu poinnya. Ada KUHP yang pasti akan ribut lagi tuh mahasiswa yang mulai bulan ini semua kampus itu udah bersiap-siap demo karena kan kampus sekarang diam karena dia cuma bisa bicara online kan. Lain sifatnya begitu ketemu di kantin, isu masuk nggak bisa ditahan. Pada waktu mahasiswa demo, buruh juga udah bersiap untuk demo kedua karena dibuktikan kemarin bahwa Cipta Kerja itu berhasil dikumpulkan massa tanpa ada kerusuhan. Jadi nggak ada alasan polisi untuk bilang kemarin Jumhur Hidayat membuat kerusuhan. Dibuktikan bahwa tertib tuh. Bahkan
saya lihat buruh dari Indofood itu ikut demo tuh. Karena kalau kita lihat, saya coba menyimpang sedikit ya. Omnibus Law khusus tenaga kerja itu dulu dianggap bahwa itu hanya membebani kelas pekerja, yaitu yang ya dianggap buruh kasar gitu. Ternyata kalau dibaca baik-baik, yang disebut pekerja itu adalah mulai dari manajer ke bawah tuh. Yang nggak kena dengan Omnibus Law ya cuma komisaris dan pemilik perusahaan. Jadi bayangkan, saya ngobrol dengan manajer-manajer di sekitar Tamrin itu. Mereka bilang, gila Rob, gue nabung segala macam itu kerja udah 20 tahun dan berharap kalau pensiun dapat 5 miliar. Ternyata cuma dapat 1,5 miliar. Jadi mereka baru sadar bahwa kerjaan dia itu akan dibatalkan oleh Omnibus Law. Sementara pengusaha itu setiap hari dia dapat 60 juta setiap hari. Karena kalkulasi itu. Jadi yang dia berhak 2,5 miliar, ternyata dia cuma 1,5 miliar. 2 miliarnya itu diambil oleh pengusaha karena diuntungkan oleh Omnibus Law, yaitu hak kewajiban untuk membayar macam-macam insentif nggak diberikan. Ini bukan kesalahan pengusaha tentu merasa ya udah, karena itu akibat dari konstruksi hukum yang seperti itu. Tapi kalau orang bilang bahwa memang rakus pengusaha itu, dia akumulasi. Memang tugas pengusaha melakukan akumulasi supaya ekonomi bertumbuh. Tugas negara melakukan distribusi. Itu intinya kan. Jadi kalau dianggap bahwa ya sering kita sebut oligarki itu secara kasar. Yuk, di mana-mana oligarki itu berupaya untuk mengakumulasi kapitalnya supaya tumbuh terus. Lain kalau negara ini negara sosialis atau negara komunis, nggak mungkin ada akumulasi. Tetapi Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa pelaku usaha itu selain itu mulai dari koperasi, BUMN, lalu ada korporasi. Korporasi itu memang hidup dengan model akumulatif. BUMN harusnya hidup dengan model kesetaraan. Kan ajaib kalau BUMN melakukan akumulasi. Buat apa BUMN akumulasi? Sama seperti sekarang. Kita dapat info APBN kita surplus 200-300 triliun karena ekspor komoditas. Lalu dipamerkan oleh siapa menteri atau Pak Jokowi sendiri bilang kami punya tabungan 200-300 triliun, jadi aman. Loh, negara itu nggak boleh punya tabungan. APBN itu mesti dibelanjakan. Sama seperti ayah Anda bilang, tenang nak, saya punya tabungan. Oh iya, tabungan itu kasih ke saya karena saya mau sekolah, saya mau beli ganti sepatu. Masa keluarga punya tabungan tapi anaknya konsumsi hariannya nggak diberikan. Demikian juga APBN kita. Jadi kalau orang bilang APBN kita ada uang, ya itu uang kita yang mesti balik ke kita. Itu APBN namanya. Supaya likuiditas itu jalan. Nah, sekarang terlihat bahwa APBN mungkin disembunyikan yang 200 triliun. Kenapa nggak diserahkan ke rakyat ya? Orang berpikir tahun depan tahun politik. Diperlukan uang untuk menyogok rakyat. Rakyat dibiarkan miskin supaya mudah disogok. Kan logikanya begitu. Nggak ada alasan kenapa uangnya nggak diturunkan. Oh, buat nabung, buat IKN. Kemarin Pak Jokowi nggak cuma 20% kok buat IKN. Itu pun orang ragu tuh. Bagaimana mungkin itu bisa dipastikan akan berlanjut di presiden berikutnya. Kalau APBN misalnya pada presiden berikut di 2024, beras 20% itu berat betul. Padahal pendidikan kita dimintakan 20% juga tuh. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang juga saya pahami kenapa asosiasi pengusaha juga resah ini. Arahnya apa sebetulnya? Saya balik tadi pada soal yang tadi, etos dan kultur. Bayangkan misalnya, mulai 2023 optimisme bahwa tenaga kerja Kalimantan Timur akan dapat rezeki dari proyek-proyek. Lalu hari pertama mungkin 2 diplomat datang dan mengatakan bagaimana kita mau rekrut lokal kalau kemampuan servis yang paling dasar nggak ada. Lalu pembicaraan itu beredar di kalangan diplomat. Lalu semua diplomat merasa IKN itu apa intinya tuh? Capital dari sebuah negeri artinya di situ ada transaksi super culture metropolitan. Hal yang paling pertama ada bahasa, yang paling kedua adalah culture tadi, habits. Itu mungkin nggak terasa, karena selama ini mungkin orang Kalimantan Timur merasa oke, nanti juga seluruh
kekayaan yang dihisap dari bumi Kalimantan akan tiba di Kalimantan juga, ternyata nggak terjadi. Yang Sungai Mahakam kita lihat itu sekedar jalur oligarki aja. Itu pembuluh darah oligarki, batubara khususnya. Jadi soal-soal ini yang bagi saya penting sekali brand politika itu memantau secara detail keadaan kita untuk kita ucapkan pada Jakarta. Bahwa Indonesia itu harus dipikirkan dari tepi Sungai Mahakam, bukan dari Bengawan Solo. Atau bukan hanya dari Bengawan Solo. Nah, ini hal yang hanya bisa kita perlihatkan kalau ada data semacam ini. Contoh misalnya orang lihat, ya itu Golkar masih tinggi. Lalu orang berpikir ulang. Memang kalau saya perhatikan statistik pemilu itu, di semua daerah yang pernah menerima proyek Orde Baru, Golkarnya tetap kuat. Itu intinya. Jadi memori orang tentang Golkar itu adalah sukses ekonomi. Memori orang tentang PDIP adalah korupsi. Kan itu akhirnya kan. Walaupun nanti si toko di sini masih tinggi, iya. Tetapi memori publik dan memori jurnalis bahwa ada Harun Masiku belum selesai itu, ada Madam Bansos belum selesai itu. Nah semua itu potensi mempengaruhi pikiran generasi muda tadi itu, para pencari kerja, terutama usia yang 15-25 itu, yang riset oleh ILO dan pasti juga narasumbernya pasti ada di Indonesia tuh, karena Indonesia adalah hal yang paling sering diriset oleh ILO. Jadi kita hubungkan ini, apa yang diriset oleh brand politika itu comply dengan apa yang diriset oleh ILO. Intinya adalah kecemasan. ILO mengatakan kita cemas terhadap keadaan justru ketika kita mulai di awal melemahnya COVID. COVID melemah, harapan justru memudar. Bukan cuma Indonesia, itu anak-anak muda di Amerika sekarang itu mulai berhitung dan mulai menghina pemerintah karena bapaknya nggak bisa lagi terusin biaya sekolah anak-anak Amerika. Uang sekolahnya naik, sementara pendapatan dia ini kan anak-anak mahasiswa kadang-kadang dia pinjam uang dari bank supaya dia bisa biayai hidup sekolahnya. Nanti begitu lulus dia bekerja. Sekarang minjem bank itu nggak ada jaminan bahwa dia bisa bekerja. Ini Amerika nih. Cina juga begitu. Cina kemarin survei World Bank mungkin ya 5,3 nggak bisa diperoleh. Cross 5,3% itu. Dan inflasi mulai menyebabkan harga properti terutama apartemen yang disiapkan oleh pemerintah Cina supaya rakyatnya enggak kan pemerintah Cina itu melihat kelas menengah Cina sedang tumbuh supaya dia enggak repot atau ngoceh macam-macam jadi oposisi sehingga bisa memungkinkan Tiananmen kedua itu dikasih subsidi bunga untuk apartemen. Sekarang semua apartemen itu mangkrak 40%. Dan itu karena COVID. Nah Indonesia sebetulnya kalau kita dengar pemerintah mengucapkannya kita lebih baik dari mereka. Iya, dalam perbandingan apa lebih baik? Itu intinya. Bahkan sebelum COVID Indonesia sebetulnya udah stuck. Nggak bisa naik berdasarkan janji yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sekarang ada masalah. Kalau misalnya brand politika data ini sampai ke daerah, ke pusat, politisi baca itu sebagai apa? Yang kita tahu. Politisi pusat baca sebagai apa? Oh, kalau begitu Golkar masih bergairah di situ. Lalu dimaksimalkan lagi kampanye bahwa KIB akan mendukung Airlangga. Bagus juga tuh karena Golkar identik dengan Airlangga. Tapi bayangkan misalnya kalau KIB yang tokoh utamanya Airlangga memilih orang lain untuk dicalonkan di dapil Kalimantan Timur karena tuker tambah di bawah meja itu. Kan frustrasi lagi orang kan. Kok tokohnya nggak muncul? Padahal sebetulnya kenyataannya kehidupan ekonomi Kalimantan masih bisa ipus karena harapan akan ada pertumbuhan. Jadi pers dengan mudah sebetulnya memantau di mana crossfire antara krisis politik di 2024 dengan keadaan potensi ekonomi Kalimantan Timur tidak bertumbuh. Jadi kira-kira gambaran umumnya krisis ketenagakerjaan ini akan jadi picu untuk demonstrasi besar-besaran. Karena ya dompet emak tinggal ada 20.000 di dalamnya tuh. Dan politik yang paling real adalah apa yang ada di dompet emak.
nggak bisa ditahan. Selalu pemerintah takut terhadap keadaan. Jadi tetap ada buffer tadi, simpanan yang disimpan oleh Ibu Sri Mulyani mungkin diperintahkan oleh Pak Jokowi jangan dikeluarkan dulu. Entah itu sebagai subsidi, karena subsidi semua dicabut. Akhirnya dicabut. Ada krisis energi di depan mata. Jadi sinyal dari brand politika adalah ada kecemasan. Itu intinya tuh. Mulai dari lokal sampai ke nasional. Tergantung pemerintah mau bereaksi dengan cara apa. Saya kira itu gambaran dasarnya ya, Pak Eko dan Pak Slamet. Baik teman-teman, kita langsung ke sesi tanya jawab, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dengan menyebut nama dan medianya. Benar jelas ya, berarti lulus. Data siapa top of mind itu. Tapi coba kita bayangkan misalnya Pak siapa tadi yang di atas itu tuh. Wali kota sekarang. Kayak wali kota sekarang petahana itu biasa tuh top of mind-nya di situ. Sekarang kita tahu bahwa dalam 2022-2023 akan ada pergantian beberapa kepala daerah tuh, dari 270 itu. Sekarang top of mind masyarakat adalah si A sebagai calon pemimpin Kalti misalnya. Pertanyaannya, kan top of mind itu akan dibatalkan oleh aturan bahwa pemimpin itu diangkat oleh presiden melalui dalam negeri kan. Itu intinya kan. Sekarang timbul masalah. Kalau top of mind masyarakat tidak sesuai dengan top of mind Pak Tito misalnya sebagai menteri dalam negeri. Dan Pak Tito tentu akan bilang, ya saya baca top of mind Pak Jokowi juga. Itu problem demokrasi kita. Nah, pers mesti betul-betul terangkan itu. Berbahaya kalau di dalam sistem demokrasi ada pengangkatan pejabat publik tanpa legitimasi, tanpa melalui kompetisi, tanpa melalui pemilu. Tentu undang-undang dan kabinet akan bilang, ya itu kan sementara. Oh, 2,5 tahun itu bukan sementara. Setengah dari tahun pemilu, kan pemilu kita 5 tahun. Nah kalau 2,5 tahun diangkat tanpa legitimasi, bagaimana? Pertanggungjawaban pada publik, apalagi soal ibu kota yang disorot oleh banyak pihak. Greenpeace sorot itu, Labor Union dunia sorot itu. Jadi frustrasi memang ada karena kehidupan kita seolah-olah saling mengintip masalah itu. Dan itu yang sering saya sebut bahwa mempercepat perubahan sebetulnya atau mempercepat pemilu lebih baik daripada memperpanjang pemilu. Karena kecemasan orang itu makin lama makin ada di puncak. Beberapa pemain ekonomi yang sering-sering main dengan kepolisian justru mulai merasa, wah ini batal semua perencanaan perampokan yang sudah disiapkan. Nah Apindo itu semacam oversight committee itu. Komite etis atau juga untuk membaca kebijakan lalu didistribusikan pada korporasi-korporasi teknisnya kan, yang punya kepentingan langsung dengan usahanya itu, apa istilahnya itu, kompartemen itu. Nah, sekarang semua pengusaha membayangkan kalau kepolisian belum bisa dibereskan, itu artinya jaminan untuk keamanan investasi juga susah diharapkan. Intinya begitu tuh, atau jaminan terhadap kepastian akuntansi. Yang biasa kita sebut, ya kan ada 2 akuntansi. Ada akuntansi yang ditulis dengan warna biru, ada akuntansi yang ditulis dengan warna merah. Yang warna merah itu biasanya nyampe ke pejabat. Untuk bohong-bohongan. Dan itu juga berlangsung di tingkat dunia. Yaitu dunia melihat kok Indonesia, bayangkan misalnya, laporan BUMN kita dipantau dalam laporan LKPP atau apa namanya, laporan keuangan pemerintah pusat itu. Nggak ada lampiran. Pengeluaran PEN nggak ada lampiran. Udah bagaimana kita tahu bahwa efisien dana ribuan triliun itu yang didalilkan sebagai dana PEN itu nggak ada lampirannya sebagai laporan. BPK dengan sendirinya mesti memberitahu bahwa
ini berbahaya secara akuntansi. Tapi karena bukti awal nggak bisa diperiksa, lampirannya nggak ada, terpaksa BPK bilang oke, itu apa namanya, WT apa biasanya itu, istilah pajaknya itu diterima tanpa apa, wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau saya baca, BPK bilang iya wajar tanpa pengecualian karena data makronya, tapi karena nggak ada lampirannya itu susah dipertanggungjawabkan pada investor. Investor nggak tahu apa yang dibelanjakan dari PEN. Sampai sekarang datanya belum ada, tapi udah diterima sebagai lampiran karena Presiden perlu pidato kemarin kan. Demikian juga BUMN itu yang diaudit dari 90 separohnya itu nggak jelas rugi apa nggak rugi. Karena kerugian itu diselundupkan melalui sistem yang disebut holding. Yang rugi-rugi dimasukin semua sehingga kelihatan dari atas untung. Padahal data-data yang dimiliki oleh para ekonom independen mau menerangkan bahwa separuh dari BUMN kita itu udah kolaps secara akuntansi, dia mesti di write off. Tetapi itu berbahaya karena tadi stabilitas masih begini-beginian. Sekarang ada kan tiba-tiba sejarah kasih hal yang tidak kita duga-duga. Ini kepolisian yang bisa berantangkan satu kepolisian. Ini udah berapa orang? 36 orang yang panglima tinggi sampai perwira menengah yang terlibat dalam kasus Sambo. Dan itu juga dipantau oleh dunia. Saya baca koran luar negeri, New York itu, terlihat bahwa dunia khawatir dengan keadaan Indonesia. Kalau kepolisiannya nggak bisa dibenahi, makin lama makin gila, sinyalnya makin gila kan, meme-nya begini, grafiknya begini. Dan kita tahu itu ada perang antar geng di dalam kepolisian sendiri itu. Ini soalnya tuh. Jadi dari balik papan kita bisa memperlihatkan apa yang ada di balik pintu kebijakan istana. Dan itu sekali lagi data Kalimantan Timur itu 55% itu tinggi sekali itu. Dan kalau kita mungkin tambahin margin of error itu jadi tambah 4%, 59 atau 60%. Harapan itu tidak ada karena soal lapangan kerja itu adalah proyeksi terhadap hidup di masa depan. Orang mencari lapangan kerja dalam upaya untuk mengamankan batin dia di masa depan, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang dia bisa mencuri, tapi dia berpikir manusia sebagai homo economicus berpikir dia bisa bertahan hidup dengan apa aja, dengan mencuri segala macam. Tapi itu resikonya berat. Karena itu dia berharap ada sinyal pemerintah supaya ada kepastian dia tentang masa depan melalui pekerjaan. Pekerjaan itu bukan sekedar memenuhi perut, tapi kebanggaan. Eksistensi seorang itu dihargai kalau dia punya pekerjaan. Nah, frustrasi semacam ini yang berbahaya bila nanti amplop-amplop yang beredar di pasar gelap itu masuk ke publik melalui sinyal di depan, nanti mulai tahun depan akan ada baliho gede-gede itu. Kami menerima serangan fajar. Lalu buyar seluruh pemahaman kita tentang kebersihan negeri. Yuk, sangat bagus brand politika mengawali supaya riset itu enggak sekedar elektabilitas ini berapa, enggak. Itu kita harus lihat dengan sempurna krisis harapan yang ada justru pada generasi muda kita. Terima kasih. Pak Rocky, sedikit ya. Ini kita menyangkut regulasi, juga menyangkut ini semua tentang regulasi di negara kita ini saat ini. Pemerintah sendiri banyak mengeluarkan regulasi, tapi pemerintah sendiri juga tidak konsekuen gitu, tidak konsekuen dan tidak konsisten gitu mengawalnya. Nah ini masalah di daerah ini kan jauh daripada kekuasaan ya, segala sesuatu jauh daripada harapan daripada orang daerah ini. Nah mudah-mudahan kalau ibu kota nanti dipindah di sini kita juga dekat dengan kekuasaan, mungkin dekat dengan harapan seperti itu. Karena kekuasaan ini di pusat ini masih mencengkeram segala regulasi, termasuk bagaimana status hukum pemilikan tanah dan segala macam. Ini masih amburadul di daerah juga. Di samping itu, tadi berbicara masalah ketenagakerjaan, Bung Rocky. Tadi masalah sertifikasi tadi, itu masalah besar sebetulnya. Seluruh Indonesia, bukan saja di Kalimantan Timur. Ini sebetulnya perlu terobosan-terobosan, Bung Rocky. Menurut Bung Rocky bagaimana? Ya, saya ingin sertifikasi itu tidak di pusat. Di mana-mana di dunia ini nggak ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau lembaganya ada di pusat.
Kan itu kepentingan lokal yang betul-betul fit and proper dengan apa yang terlihat sebagai kebutuhan sertifikasi lokal. Kan itu intinya kan. Sertifikasi manjat pohon, oh iya manjat pohon pinang beda dengan manjat pohon kelapa beda dengan manjat pohon duren. Itu sertifikasi itu hanya ada di lokal, itu intinya. Tapi kenapa pemerintah pusat nggak mau kasih? Ya mungkin dia menganggap ya kalau di pemerintah pusat itu buybacknya nggak ada, apa upeti-upeti di pusat nggak ada. Kan di situ kebijakannya sendiri udah koruptif. Jadi sekali lagi saya menginginkan dan mendorong kuat supaya sertifikasi itu dikembalikan pada kebutuhan lokal. Mereka yang paling paham ini. Itu intinya tuh. Baik teman-teman, ayo silakan. Langsung aja. Ya. Bahwa untuk kebutuhan tenaga kerja tahun 2022 DMP itu Pak Samad kan tadi disebutnya 19.000, kemudian 2023 ya? Iya. Untuk IKN 200.000 dan metanol Putim tadi 2.000. Ya. Kalau catatan Pak Slamet sendiri untuk tenaga kerja di Kaltim ataupun kita bicara PLN seperti apa sih persentasenya untuk khususnya untuk EDMP ataupun mungkin kan karena sepengetahuan saya sih EDMP kan udah berjalan, artinya tentunya ada hitung-hitungannya lah, tenaga lokal berapa mungkin yang didatangkan dari luar Kaltim berapa mungkin Pak Slamet ada. Ya, karena kalau di proyek RDMP dulu ya, itu memerlukan spesial keahlian. Jadi di situ memang tidak serta-merta kita sebagai orang daerah ngeklaim pokoknya harus kerja. Nah, karena tadi sertifikat kompetensi tadi penting karena RDMP adalah proyek vital. Jadi di situ harus memang semua serba bersertifikat dan dia punya keahlian seperti itu. Nah, itu memang di kemarin menurut informasi data yang kami dapat, di situ baru sekitar 25-30% tenaga kita yang ikut kerja di dalam RDMP itu. Nah, sedangkan di IKN yang 200.000 tadi, ya kita baru mulai nih proyek, baru mulai Agustus nanti, akhir Agustus baru mulai. Tentunya itu perlu persiapan. Di lokal Kecamatan Sepaku kemarin di data, cuman ada 400 anak-anak kita yang bisa mungkin nantinya ikut tersertifikasi. Itu berbagai macam bidang. Ada yang konstruksi, ada operator, ada misalnya scaffolding dan segala macam seperti itu. Nah, seperti di metanol itu memang mereka karena teknologi tinggi di sana ya, tidak serta-merta anak-anak kita juga harus melalui pelatihan yang sangat ketat ya untuk masuk ke proyek itu. Nah, tentunya ini pekerjaan kita bersama untuk bagaimana anak-anak kita bisa berpartisipasi dan bisa bisa mendapat kesempatan bekerja di situ. Tentunya ini juga peran pemerintah daerah ya. Peran pemerintah daerah untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa dilatih, bisa mempunyai keahlian dan punya sertifikasi. Nah, tetapi saya juga selaku ini Bung Rocky Gerung, saya selaku ketua Forum Jejaring Pemagangan Provinsi Kalimantan Timur. Ini ada memang biaya dari APBN, dari APBD. Cuman jumlahnya tidak maksimal. Tahun ini APBN dan APBD cuman 470 anak-anak yang kita bisa latih dan training dan sertifikasi. Ya. Dan ini sangat efisien, Bung Rocky, bahwa 82% bisa terserap dari pelatihan itu. Nah, yang kedua ada sistem di semua jenis industri. Ya, berbagai macam. Nah, ini di samping pemagangan tadi dari biaya APBN dan APBD, ada pemagangan mandiri. Ini perusahaan-perusahaan menerima ya dari sekolah-sekolah, dari anak lulus sudah sekolah untuk memagang di perusahaan itu.
mereka ada salah satu perusahaan yang ya, mereka direkrut dari sejak SMK, dilatih, dididik, ditraining, disertifikasi, dan apabila mereka berkualitas langsung direkrut. Bung Rocky, nah inilah yang kita harapkan nantinya. Begitu juga proyek-proyek yang ada di Kalimantan Timur, seharusnya pengusaha-pengusaha besar ini kita harapkan untuk bisa mengadakan pemagangan mandiri tadi. Dan tentunya penyerapannya, pemagangan mandiri itu lebih besar Bung Rocky, karena mereka langsung praktek di tempat kerja sesuai keahliannya. Seperti itu. Nah, tentang tadi penyerapan tenaga kerja tadi memang masih belum maksimal di Kalimantan Timur. Mas dari IDN ya. Nah, belum maksimal memang, karena ya itu tadi permasalahannya adalah sertifikasi kompetensi tadi. Itu sangat penting memang. Saya kira itu, Mas. Oke. Silakan ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Karena setelah ini kita ada acara di Uniba. Misalnya begini ya, sertifikasi keahlian ngaduk semen. Ngapain mesti ada lembaga itu? Kan ada fakultas teknik. Kerjasama aja sama Apindo kan. Jadi orang yang lulus kenapa masih mesti disertifikasi? Jadi apa nilai ijazahnya kalau mesti ada sertifikasi? Kan soal-soal begini yang simple. Jadi kalau orang bilang red tape-nya itu, jalur merah birokrasi itu diperbanyak. Sertifikasi itu cara ngerampok secara metodologis doang tuh. Seolah-olah metodologis, padahal kita juga tahu siapa yang lakukan ujian itu. Ya paling dosen fakultas teknik juga, tempat si mahasiswa itu lulus, kan apa bedanya? Hal-hal begituan kan. Jadi hal yang simple dibikin rumit supaya ada korupsi di situ, itu intinya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Bang Rocky, terima kasih. Pak Selamat, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti datanya saya share, bisa dijadikan bahan untuk tulisan. Silahkan. Nanti saya share ke Mas Amir ya. Mas Amir bisa di-share ke yang lain. Sekali lagi terima kasih. Ini bagus, nggak perlu banyak tanya jawab. Nanti saya masuk pada hal yang sensitif. Lalu brand politika berubah menjadi brandal politika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.